Pada malam hari, sekelompok anak laki-laki dan perempuan muda mengadakan pesta di pantai. Heather mengajak Kale untuk minum, tetapi ia menolak. Namun, saat melihat Jonah, pacarnya, mencium gadis lain, ia berubah pikiran. Semua orang diminta menyerahkan ponsel mereka agar bisa fokus menikmati pesta. Tiba-tiba, Vance dan Gilbert membawa telur besar yang lengket ke pesta. Mereka bermain game dan bersenang-senang. Keesokan paginya, Kale dan Mitch terbangun lebih dulu di pondok penjaga pantai. Ia pergi ke balkon dan melihat Jonah duduk di mobil roadster bersama Chanda, gadis yang dia cium tadi malam. Di belakangnya ada Vance dan pacarnya, Ronnie. Mitch mengajak Kale berselancar, tapi ia menolak dan ingin pulang. Sambil melihat sekitar, Kale melihat kantung tidur dan handuk di pasir. Setelah itu, ia melihat seekor burung tersedot ke dalam pasir. Kale memperingatkan Marsha agar tidak menginjak tanah. Namun, sudah terlambat. Saat mencoba mengangkat kakinya, Marsha tanpa sengaja menyentuh pasir dengan tangannya dan tidak bisa bergerak. Ia perlahan-lahan menghilang ke dalam pasir. Melihat itu, Vance ingin membantu Marsha, tetapi setelah beberapa langkah saja, ia juga jatuh. Saat mencoba bangkit, setengah wajahnya terluka parah oleh sesuatu seperti rambut, lalu ia tenggelam ke dalam pasir. Semua orang panik dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jonah mengira itu adalah pasir hisap, tetapi Ronnie mengklaim itu karena kebocoran bahan kimia dari pemerintah. Chanda ingin menelepon meminta bantuan, tetapi semua ponsel ada di bagasi. Setelah beberapa saat, mereka tenang dan berpikir positif, percaya bahwa mereka masih aman selama tidak menginjak pasir. Mitch menyarankan menggunakan mobil untuk melarikan diri. Namun, mesin mobil mati, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu. Saat Kale mencoba memeriksa pasir, Gilbert terbangun dengan tubuhnya terjebak di dalam tong sampah. Tidak tahu apa yang terjadi, ia mencoba keluar. Yang lainnya menjelaskan semuanya dan memintanya untuk tetap diam. Kale dan Mitch kemudian masuk ke pondok untuk minum alkohol sementara yang lain tetap di luar di bawah terik matahari. Saat mencari kebutuhan, Kale menemukan sekotak korek api dan menyimpannya di saku celananya. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa semua orang yang berkemah di luar dimakan oleh pasir, yang membuat mereka sedih dan terkejut. Sambil melihat sekeliling, Kale melihat cangkang telur lengket tadi malam di pasir. Kelompok itu menyimpulkan bahwa telur tersebut telah menetas dan makhluk misterius di dalamnya memakan semua orang, termasuk Vance, Marsha, dan Heather. Setelah itu, Mitch dan Kale melempar sosis ke ujung pantai untuk melihat seberapa besar makhluk itu. Ketika salah satu sosis tidak tenggelam ke pasir, kelompok itu merasa optimis. Namun, mereka menyadari bahwa jaraknya terlalu jauh untuk dijangkau. Meskipun diperingatkan oleh para gadis, Jonah menggunakan 2 papan selancar untuk mencapai posisi itu. Ketika hampir sampai di meja piknik, papan tiba-tiba bergerak mundur, membuatnya menyentuh meja dengan tangannya. Kemudian, makhluk berbentuk rambut kecil itu melukai perutnya, meninggalkan luka yang menyakitkan sebelum dia berhasil sampai ke meja. Setelah itu, Jonah tanpa sengaja memindahkan pisang dan melihat bahwa jika benda itu berada di pasir, makhluk berbentuk rambut akan muncul, tetapi jika benda itu dipindahkan ke abu di dekatnya, tidak akan ada apa-apa. Dia dengan percaya diri melompat ke atas abu. Meskipun terluka, ia mencoba mencari minuman di belakang dan memberikannya kepada teman-temannya. Belakangan, monster itu menggerakkan papan selancar dan bahkan membuat ban mobil kempes. Saat itu, kelompok tersebut menyadari mereka harus mengambil tindakan. Saat Gilbert menyebutkan ponsel, Chanda dan Ronnie memutuskan untuk mengambilnya dari bagasi. Ronnie mencoba menurunkan kursi belakang tapi tidak bisa. Oleh karena itu, Ronnie memutuskan untuk naik ke bumper. Ia meminta Chanda mengirimkan suratnya di buku catatan kepada ibunya jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Mereka mencoba berkali-kali tapi tidak berhasil karena tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Ketika bagasi terbuka, Kale mendapatkan ide menggunakan alat penyelamat. Setelah semua usahanya, bagasi terbuka, tetapi jari-jari Ronnie terjepit di bawah tutup bagasi. Tiba-tiba, seorang penjaga pantai mengendarai mobil ke pantai, memberikan harapan kepada mereka. Meskipun mereka memperingatkan tentang pasir, dia bersikeras menuduh mereka menggunakan narkoba dan tidak mempercayai kelompok itu. Sementara yang lain khawatir, dia membuka koridor dan bergerak ke meja Jonah tanpa terluka. Setelah itu, dia bergerak ke tempat Gilbert, menuduhnya menggunakan narkoba ilegal. Dia lalu mencoba mengeluarkannya dari tong sampah tapi gagal. Selanjutnya, dia pergi ke mobil, mempertanyakan Chanda tentang mengapa tidak membantu Ronnie menggerakkan jarinya. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Kale marah, dan ia meminta dia memanggil supervisornya. Mitch menyadari bahwa sepatu bot penjaga pantailah yang membuatnya aman. Ketika penjaga pantai mendekati Mitch dan Kale, Mitch melaporkan bahwa teman-temannya dibunuh oleh monster pasir.
tetapi penjaga pantai tidak percaya dan memerintahkan mereka keluar dari pondok. Ketika keduanya menolak, dia mengancam akan menggunakan semprotan merica pada mereka. Sayangnya, saat dia mengambil semprotan itu, dia tanpa sengaja menjatuhkan kuncinya dan mencoba mengambilnya. Makhluk di bawah pasir langsung menyerang tangannya. Sementara itu, dia menyemprot monster tersebut, tetapi lengannya sudah termakan. Monster itu menyeretnya ke dalam pasir. Setelah itu, Kale mencoba mengambil semprotan tersebut. Kemudian, Mitch memiliki ide. Ia berencana memakai sandal jepit yang dililit handuk yang direndam cairan semprotan dan lari ke mobil penjaga pantai. Namun, ketika Mitch mencoba menangkap handuk kedua dari Chanda, pagar pembatas patah, menyebabkan ia jatuh ke pasir. Ia langsung diserang dan dibunuh oleh monster pasir, meninggalkan genangan darah besar. Sementara yang lain berduka atas kematian Mitch, Kale melihat monster itu bergerak di pagar tangga. Dia kemudian menyerahkan pagar yang patah itu ke Chanda, berencana menggunakannya sebagai jembatan. Setelah itu, Kale melompat ke mobil dari balkon pondok. Sesampainya di dalam mobil, dia menampar Chanda karena mencium pacarnya. Chanda tidak melawan. Selanjutnya, Jonah, yang terbaring di meja, meminta maaf kepada Kale, dan mereka berdamai. Kale, dengan bantuan Chanda, menarik jari Ronnie yang terjepit dari tutup bagasi dan menutupnya dengan handuk. Sementara itu, Gilbert mencoba memundurkan tubuhnya, dan Kale membahas rencananya. Mereka memutuskan pergi ke lubang api di jembatan pagar, menyelamatkan Jonah, dan membuat jembatan lain dari sana ke mobil. Chanda adalah yang pertama pergi dan berhasil mencapai posisi Jonah. Ketika Kale melintasi jembatan, perut Gilbert terpotong oleh tepi tong sampah, menarik perhatian monster dengan darahnya. Setelah Kale sampai di meja, giliran Ronnie. Namun, saat dia hampir sampai, dia tersandung dan jatuh ke pasir. Meskipun Kale mencoba menyemprot makhluk tersebut, Ronnie tetap tertelan. Dalam keputusasaan, Chanda mengikuti rencana Mitch dan berlari secepat mungkin ke mobil dengan kakinya dililit handuk. Ia berhasil, dan kelompok itu berbagi momen kebahagiaan singkat. Namun, Gilbert diserang oleh monster, yang membunuhnya dan menyedot tubuhnya melalui tong sampah. Makhluk itu juga menghantam truk, membuat Chanda pingsan dengan tentakelnya yang besar, meninggalkan Kale menangis di samping Jonah. Saat malam tiba, Chanda terbangun di kap mobil dan tanpa sengaja menemukan rakit tiup otomatis di belakang. Ia melemparkannya ke pasir, mengembang, lalu melompat turun. Dia dan Kale menggunakan rakit untuk membawa Jonah ke mobil. Chanda dan Jonah berhasil. Namun, saat Kale hendak masuk ke dalam kendaraan, tanah berguncang, membuatnya jatuh kembali ke rakit. Tiba-tiba, tentakel besar bercahaya muncul, menyerang Kale. Untungnya, dia menghindarinya dan berhasil melompat ke atas mobil. Ketika Kale mencoba mengambil salah satu dari dua kaleng bensin di rak belakang, tentakel tersebut menusuknya, menyemburkan bensin kemana-mana. Dia mengambil kaleng bensin lainnya, menumpahkannya di pasir. Sebelum monster itu menyerangnya lagi, dia mengeluarkan korek api dari sakunya dan membakar monster tersebut. Chanda memohon Kale masuk ke mobil dan mengunci pintunya. Mereka membarikade diri di dalam sementara monster menggoyang-goyang mobil dari luar. Pada akhirnya, monster itu mundur, memberikan kepastian pada dua gadis di mobil. Di momen bahagia itu, mereka menyadari bahwa Jonah telah meninggal karena luka-lukanya yang parah. Keesokan paginya, seseorang dengan pakaian selam mengetuk kaca mobil, membangunkan mereka. Kale dengan hati-hati melangkah ke pasir dan menyadari bahwa monster itu telah lenyap. Pria itu memanggil ambulans saat Kale dan Chanda berjalan meninggalkan pantai, keduanya dalam kondisi trauma. Kemudian, di bawah Laut Biru, monster itu ternyata ubur-ubur raksasa yang menuju pantai ramai di Santa Monica. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya.